Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kembali lagi di Algoritma Channel, tempat di mana kita belajar program. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang bagaimana cara menginstal Visual Studio 2010 Ultimate di Windows 10 ya. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara menghubungkan atau membuat sebuah connection database MySQL dengan Visual Studio yang barusan kita install kemarin. Nah, untuk menghubungkan MySQL dengan Visual Studio tersebut, kita butuh yang namanya ODBC connector. ODBC connector ke MySQL-nya tersebut. Oke, daripada lama-lama, langsung aja kita ke intinya aja. Bagi teman-teman yang belum punya konektornya, konektor ODBC-nya, bisa di-download di internet. Cukup ketikkan aja seperti ini ya. Ini connect ODBC konektor 351. Kita pakainya yang versi 351 karena Visual Studio kita kan 2010, jadi kita pakainya yang 351 aja. Kemudian kita pilih yang ini ya, download mysql.com ini, download MySQL connector atau ODBC archive version. Nah, kemudian di sini akan diarahkan ke tampilan ini. Kemudian teman-teman bisa yang bagian product version ini, teman-teman bisa pilih yang 35.130 ini, 3.5130 yang ini. Kemudian habis itu kan nanti yang bawah ini akan secara otomatis akan ke refresh. Kemudian teman-teman pilih sesuai dengan berapa bitnya sih OS teman-teman. Kalau di OS saya ini pakainya yang 64 bit, jadi saya akan install yang bagian ini aja. Ini kita download dulu aja di sini. Nah, setelah di-download, kita bisa ini ya, yang habis kita download ya. Kita bisa klik 2 kali untuk filenya. Nah, kemudian kita bisa next ya. Ketika muncul tampilan seperti ini, kita bisa next saja di sini. Kemudian ini udah, kita next langsung aja. Kemudian kita pilih yang typical ini, kita next aja. Kemudian kita install di sini. Kemudian kita pilih yang yes. Kemudian kita pilih finish. Oke. Ini berarti untuk ODBC konektornya udah terinstall di OS kita ya. Kita cek coba ODBC. Nah, ini udah terinstall di OS kita. Kemudian sebelum kita membuat sebuah konfigurasi di ODBC, kita buat sebuah database dulu di phpMyAdmin. Nah, untuk mengakses ke phpMyAdmin, kita perlu akses ke SAM-nya dulu. SAM yang kemarin kita install ya, CAMPP. Nah, ini. Kemudian kita start yang Apache sama yang MySQL. Nah, kemudian ini udah start ya. Lalu kita ke browser, buka browsernya, kemudian ketikkan aja localhost seperti ini. Kemudian kita pilih yang bagian phpMyAdmin yang ini. Nah, di sini nanti akan diarahin ke tampilan untuk manajemen database, ya kan? Di sini untuk create database baru, kita bisa klik yang menu new ini ya. Klik di sini, kemudian kita ketikkan nama database-nya. Misalkan di sini database manajemen, misalkan DB manajemen penduduk misalkan. Misalnya kita kan mau buat sebuah kependudukan ya. Jadi misalkan di sini nama database-nya adalah DB manajemen penduduk. Kemudian kita klik create aja.
kemudian ini kan udah ke-create nih satu database baru, cuman belum ada tabelnya kan. Nah, di sini kita create satu tabel dulu, yaitu tabel, misalkan tabel admin ya. Tabel admin ini, number of kolomnya itu kita coba 4 aja, yaitu 4, nanti ada isinya NIP, nama, jabatan, sama password. Nah, tabel admin ini digunakan untuk nanti login ke sistemnya. Jadi nanti kita bikin sistemnya itu ada menu untuk login. Nah, di sini kita bisa klik go aja di sini. Kemudian ini diarahkan ke tampilan ini untuk pengisian nama kolomnya. Ini kan ada 4 nih, sesuai dengan yang kita input tadi ya, 4 jumlah kolomnya. Kemudian di sini kita ketikkan NIP aja. Ini varchar, karena ini kan NIP kan kadang nggak mesti number ya, pasti ada campuran-campuran antara string, antara angka, jadi kita pilih yang varchar aja. Kemudian di sini kita set sebagai primary key, kita klik go aja. Panjang karakternya misalkan 20. Kemudian nama varchar juga panjangnya 30. Ini kita jabatan juga varchar 30. Kemudian password juga. Kemudian di sini varchar ini 30 juga gak apa-apa. Terus di sini kita bisa, habis ini udah selesai, kita bisa klik save aja untuk menyimpan struktur tabel kita. Nah, ini udah ke-create ya satu tabel baru, yaitu tabel admin di dalam database DB manajemen penduduk. Tapi di sini untuk tabelnya masih belum ada isinya, jadi masih kosong, belum ada recordnya. Jadi untuk pengisian value atau record dalam tabel admin, kita bisa pakai menu insert di sini. Misalkan kita pilih dulu tabelnya, kemudian kita klik insertnya di sini. Kemudian kita isikan NIP-nya, misalkan NIP-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian namanya ada algoritma, misalkan jabatannya misalkan kepala, misalkan seperti ini ya. Kemudian passwordnya adalah rahasia, misalkan seperti ini. Kalau udah kita isi semua kolomnya, kita klik go aja di sini. Nah, ini menunjukkan kalau kita udah berhasil insert satu record baru di dalam tabel admin. Kita bisa ceknya atau bisa melihat recordnya itu dari tabel ini. Kita klik aja tabel admin ini udah masuk ya recordnya. NIP-nya tadi yang kita inputkan, nama, algoritma, jabatan kepala, passwordnya adalah rahasia. Nah, kemudian ini database-nya udah ke-create ya. Kemudian kita bikin satu konfigurasi di ODBC untuk untuk nanti digunakan sebagai koneksi di VB-nya. Nah, kita bisa masuk ke ODBC-nya, ODBC. Oh, ini udah. Karena saya pakainya yang 64 bit, jadi saya pakai yang 64 bit di sini. Kemudian kita pilih yang ini, add aja nih, kita add aja di sini. Kemudian kita pilih yang ini MySQL ODBC 3.51 driver, kita pilih. Kemudian kita klik finish. Kemudian setelah diklik finish, nanti akan diarahkan ke tampilan ini. Tinggal kita isi aja nih data source name-nya, kita bebas bisa isi. Misalkan saya kasih nama yaitu database, utamakan aja namanya manajemen penduduk. Aku kasih penambahan nama aja, connect
DB manajemen penduduk. Di sini TCP atau IP servernya bisa kita inputkan IP localhost yaitu 127.0.0.1, portnya sama yaitu ini adalah portnya MySQL. Kemudian usernya adalah root. Kemudian setelah kita isi seperti ini akan secara otomatis database-nya akan membaca bagian ini. Akan ke drop down, akan muncul informasinya, tinggal kita pilih. Kita akan mengkontakkan ke DB manajemen penduduk. Nah, kemudian kita coba tes di sini. Udah berhasil koneksinya. Kita oke aja, lalu kita oke di sini. Kemudian kita oke lagi nih. Nah, untuk konfigurasi di ODBC-nya udah. Kemudian kita lanjut ke bagian yang Visual Studio 2010-nya. Di sini kita masuk ke Visual Studio-nya. Nah, di sini kita coba bikin satu project baru ya di sini ya. Kita bikin project baru dengan cara klik new project ini atau bisa lewat sini. New project ini. Tapi saya pakai yang ini aja, new project ini. Kemudian kita kasih nama projectnya di sini. Misalkan nama projectnya adalah sistem pendudukan, misalkan pendudukan seperti ini ya. Misalkan. Kemudian kita oke aja di sini. Nah, ketika kita oke, kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Di sini langsung ada satu tambahan form baru. Nah, ini kita jadikan sebagai form menu utamanya aja ya. Di sini kita bisa ganti nama filenya menu utama seperti ini. Kita oke aja. Nah, kemudian yang bagian formnya ini name-nya formnya ini kita ganti juga ke menu utama. Oh, ini udah ganti juga. Kemudian teksnya kita ganti juga. Kita untuk penggantiannya ini bisa lewat sini ya, ke menu Solution Explorer di sini ya. Di sini form satunya ini kita ganti dengan nama menu utama yang awalnya adalah form 1 menu utama. Udah ganti. Kemudian kita coba bikin satu connection dengan menambahkan satu file aja ya. Di sini satu file connection, yaitu dengan cara klik kanan dulu di bagian sistem kependudukan ini, projectnya. Kemudian add new item. Kemudian kita pilih yang modul di sini. Kemudian ini name-nya kita ganti ya. Nama filenya kita ganti misalkan connection seperti ini. Kemudian kita klik aja di sini. Setelah kita oke, kita akan diarahkan ke bagian code-nya, tempat kita ngodingnya nanti ya di sini. Terus di sini di dalam code untuk connection ini kita ketikkan dulu di sini di atasnya modul connection ini ya, import tab aja, import terus sistem tab data tab DBC kita tab. Terus di dalamnya modul connection buat sebuah variabel kita set sebagai public, misalkan as ODBC connection. Nah ini. Kemudian public cmd misalkan as ODBC comment. Nah, seperti ini. Public ds as new dataset. Nah, kemudian public lagi da as ODBC data adapter ini.
public rd as ODBC data reader ini. Kemudian kita bikin satu variabel lagi yaitu public, misalkan lokasi, misalkan seperti ini, as string ya, kita set sebagai string. Kemudian kita bikin sebuah metode, atau kalau di dalam Udo kita bisa nyebut adalah function ya. Kita di sini kita buat sebuah function yang sifatnya adalah public. Ya. Misalkan kita kasih komen, kalau di Udo atau Python kita komennya adalah pakai seperti ini ya. Tapi kalau di .NET VB ini kita pakainya ini, ada petik satu atas. Nah, ini dianggap sebagai komen. Kemudian ini adalah misalkan metode koneksi ke database, nah, seperti ini. Kemudian kita buat sebuah function, tapi ini adalah sifatnya public. Kalau kita kasih depannya private gini, ini sifatnya adalah privat, jadi nggak bisa dipanggil di luar modul ini, di luar modul ini. Jadi cuma bisa dipanggil di dalam si modul ini doang. Jadi karena ini kan kita koneksikan mau dipanggil di semua tempat ya, berarti kita setnya sebagai public. Itu begini aja udah sifatnya adalah public. Nah, kita bikin mengkoneksikan. Nah, kemudian kita enter. Ini udah otomatis metodenya akan ada tambahan and sub. Nah, ini akhir dari metodenya di sini. Terus di dalamnya metode ini kita panggil tadi variabel lokasinya ya, lokasi. Kemudian sama dengan kita bikin konfigurasinya, kita panggil konfigurasinya tadi. Tadi kan driver sama dengan kita pakaikan MySQL ODBC 3.51 driver ya kan. Kemudian database-nya adalah database, yaitu tadi database-nya apa ya, kita lihat dulu. Database-nya adalah DB manajemen penduduk, DB manajemen penduduk. Kemudian ada titik koma, lalu servernya adalah localhost ya, localhost. Kemudian titik koma, UID-nya adalah ini user ID untuk ke database-nya. Nah, kemudian di sini di bawahnya kita panggil variable count-nya, kemudian new ODBC connection, dalam kurung panggil lokasi ya ini. Kemudian if concat sama dengan connection state ini dot close ini, kemudian then dot open. Nah, buka tutup. Nah, oke. Ini untuk
method connection-nya kita udah bikin, kemudian kita mau tes apakah connection ini berhasil terhubung ke database atau enggak. Nah, kita coba tesnya di menu item ini aja, menu utama ini aja ya. Menu utama, kita bisa ke view designer-nya, kita bisa klik ini ya, view designer. Kalau yang ini kan view code-nya, ini view designer. Coba kita tambahkan satu button di sini, toolbox aja di sini. Kita pilih yang dock aja, toolbox-nya kita pilih yang dock biar nanti muncul di bagian sebelah kiri ini. Jadi ini akan tetap muncul di sini. Kemudian kita tambahkan satu button di sini. Enaknya si VB atau Visual Studio ini, kita tuh tinggal drag and drop. Ya kan, untuk bikin text box, button, group, terus form view, kita cuman tinggal drag and drop, tampilannya seperti itu, label, ya kan. Nah, tapi kalau untuk memberikan sebuah action, kita tetap perlu coding, ya kan. Misalkan di sini kita nambahkan satu button di sini, misalkan kita kasih nama tes koneksi, nah, misalkan seperti ini ya. Nah, terus untuk memberikan sebuah action di buttonnya, kita bisa klik 2 kali di button ini, ya kan. Kita klik 2 kali, lalu akan diarahkan ke view code-nya si menu item, plus ada tambahan yang tadi kita klik. Ini adalah button yang barusan kita klik. Tinggal kita ngodingnya di dalam sini. Nah, di dalam buttonnya ini kita kan mau memberikan sebuah action nih untuk pengetesan apakah si connection yang kita bikin ini berhasil terkoneksi dengan database MySQL atau enggak. Nah, kita panggil call mengkoneksikan. Kita tadi manggil si metodenya. Nah, metodenya yang ada di sini ya. Ini adalah metodenya adalah mengkoneksikan. Kita panggil mengkoneksikan di sini. Kemudian kalau misalkan berhasil, message box show kasih informasi di sini. Misalkan koneksi database berhasil seperti ini. Oke. Kemudian coba kita bentar, ini kita set dulu ya. Kita set tampilan form view yang akan muncul itu kita set ke menu utama. Jadi kita masuk ke project, kemudian sistem penduduk properti ini. Kita klik, terus kita pilih yang startup form. Ini kita pilih yang menu utama. Ini kebetulan cuma satu ya, form view-nya cuma satu. Jadi kita cuma tinggal pilih, langsung kita pilih menu utamanya di sini. Kemudian kita langsung save aja, save all di sini, biar ke save semua yang kita tambahkan di sini ya. Kemudian untuk runningnya, kita bisa coba running pakai menu ini, start debugging, atau kita bisa pencet F5. Nah, kita klik ini. Nah, di sini akan muncul kan, ini adalah pas waktu kita running form view atau form yang kita bikin tadi, terus ada tambahan satu button. Ketika kita klik button ini, ini akan ada informasi. Kalau misalkan berhasil, akan ada informasi koneksi database berhasil, karena tadi kan kita udah menambahkan satu informasi di message box-nya. Kalau misalkan berhasil akan ada informasi seperti ini. Nah, jadi ketika kita klik test connection di sini, ini akan langsung menampilkan informasi koneksi database berhasil. Kalau misalkan berhasil ya. Nah, jadi seperti itulah cara membuat sebuah koneksi ke database MySQL melalui VB dengan bantuan ODBC connector. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya video tutorial kali ini tentang bagaimana cara menghubungkan atau membuat sebuah connection database MySQL dengan Visual Studio yang kita install kemarin.
Dan untuk next videonya kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi sederhana tentang sistem kependudukan ya. Nah ini kan tadi kita udah buat, cuman kan kita baru mau testing untuk bikin koneksi ke database, ya kan, tes koneksi ke database. Nah, jadi untuk yang next videonya kita akan coba bikin sistem manajemen kependudukan, tapi step by step, dimulai dengan besok itu kita bikin form login dulu. Jadi kita bikin satu menu baru yang isinya nanti tentang loginnya si user. Nah, jadi ikuti terus saja video di Algoritma Channel. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.